Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam kenal dan salam jumpa. Pada hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2020, bersama-sama kita akan merenungkan bacaan-bacaan Ekaristi. Pada hari ini secara khusus, kita juga merayakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, seorang perawan dan pujangga gereja. Mari kita awali seluruh rangkaian permenungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menyatakan kerajaan-Mu kepada orang sederhana dan kecil. Bantulah kami agar dengan penuh iman dapat menempuh jalan kecil Santa Teresia, agar berkat doa permohonannya kami dapat menyaksikan kemuliaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 66 ayat 10 sampai dengan 14b. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergilanglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan kuhibur, kamu akan dihibur Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur dengan tanggapan, jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata,
Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, kalau kita boleh melihat penanggalan liturgi gereja, 1 Oktober itu menjadi tanggal yang istimewa. Ada sejumlah inspirasi bagi kita semua sebagai seorang beriman yang bisa kita petik, bisa kita bawa sebagai bahan permenungan kita masing-masing. Yang pertama, kalau bulan Oktober adalah bulan Rosario, maka 1 Oktober menjadi kesempatan di awal kita memasuki bulan Rosario ini. Kita diajak merenung, berdoa bersama Bunda Maria. Lalu yang kedua, kalau menurut penanggalan kalender liturgi hari ini juga merupakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Orang kudus yang dijadikan pelindung karya misi, mencapai kesuciannya melalui jalan-jalan hidup yang sederhana. Lalu yang ketiga, kita juga bisa belajar dari inspirasi bacaan Ekaristi pada hari ini, khususnya bacaan Injil. Sebuah kisah yang mungkin sudah kita kenal dengan baik, namun kaya akan makna, yaitu ketika Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah para murid. Saya mau mengawali permenungan ini dengan sebuah pengalaman konkret yang saya alami. Kebetulan saya bertugas di antara para mahasiswa, saya bertugas di Atmajaya. Di masa pandemi ini, sejumlah kegiatan kita buat secara online. Kegiatan-kegiatan rohani kita buat secara online. Dalam salah satu pertemuan BKSN secara online, yang diadakan di antara para mahasiswa, terjadi diskusi antara peserta. Kemudian ada pertanyaan yang bagi saya menarik muncul dari salah seorang mahasiswa. Dia bertanya begini, mengapa dalam kitab suci itu seringkali kita mendengar kisah orang-orang kecil, kisah orang-orang miskin, kisah orang-orang yang disingkirkan, ataupun gagasan-gagasan yang serupa. Orang-orang yang termarginalkan mau diangkat kisahnya. Dan kalau kita melihat bacaan pada hari ini, khususnya bacaan Injil, nampaknya itu juga diangkat oleh Yesus. Yesus di hadapan para murid, meminta para murid untuk belajar menjadi seperti anak kecil. Sebuah pengalaman konkret yang mungkin bisa saya bagikan di sini. Ketika saya bersama-sama dengan para mahasiswa dan hidup di antara para mahasiswa, maka salah satu tugas utama para mahasiswa adalah belajar. Belajar dan belajar. Saya kebetulan tugas di Atmajaya. Salah satu core values Atmajaya adalah menjadi pribadi yang unggul. Dan unggul salah satunya didefinisikan sebagai pribadi yang mau belajar seumur hidup dari waktu ke waktu. Yang menarik ketika masuk pandemi ini, saya masih ingat betul ketika bulan Maret, awal Januari, Februari perkuliahan masih offline. Tapi ketika masuk Maret semuanya berubah dan menjadi online. Pandemi ini menimpa tidak hanya mahasiswa tapi juga para dosen. Dan yang menarik, akhirnya semua orang harus belajar. Harus belajar untuk mengalami perkuliahan online. Bagi teman-teman kita, teman-teman muda kita yang sudah bisa dikatakan digital native seperti itu, lahir mungkin dengan kecanggihan teknologi, belajar secara online itu jauh lebih mudah. Saya sempat rapat dengan sejumlah dosen agama Katolik membahas terkait dengan bagaimana sih belajar perkuliahan online itu. Ternyata yang jauh lebih susah adalah bagi para dosen-dosen senior.
ada pelatihan yang diberikan oleh pihak universitas, waktunya diberikan 1 jam, namun ternyata dosen-dosen senior ini butuh waktu yang lebih, butuh 2 jam. Bertanya hal-hal yang sangat teknis, ini ngeklik di mana, lalu munculnya dari mana, nanti kalau di-download diambilnya dari mana. Tapi yang menarik bahwa para dosen-dosen senior ini sangat semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Dan bagi kami ternyata juga para pengajar, ternyata memberikan pengajaran secara online itu tidak mudah. Rasanya lebih mudah ketika offline, ketika kita ngobrol, ketika kita berbicara, mengajar di hadapan para mahasiswa, orang-orangnya ada di depan kita. Tapi ketika kita dengan laptop, kita seperti ngomong sendiri, selamat pagi para mahasiswa, tidak ada yang nyautin, ada pertanyaan, tidak ada yang bertanya. Kalau dikasih jawaban, semuanya panik. Saya juga tidak tahu persisnya mereka di rumah sedang apa, dan ini mengandaikan butuh kemandirian dan juga kedewasaan. Maka dalam konteks ini, yang namanya belajar itu harus seumur hidup kita lakukan. Bukan hanya bagi mereka yang sudah terbiasa, tapi bahkan yang senior-senior pun harus juga mau belajar sesuatu yang dibutuhkan untuk menghadapi zaman yang terus berubah. Maka kalau Yesus pada hari ini mengajak para murid belajar untuk menjadi seperti anak kecil, itu bukan hanya untuk orang-orang pada zaman itu, tapi juga bagi semua orang kita diajak belajar menjadi seperti anak kecil. Mari kita lihat konteks yang melatar belakangi kisah dalam Injil Matius ini. Tadi kita mendengar, bisa dikatakan kisah yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi digolongkan sebagai nasihat Matius kepada jemaat yang terpecah belah. Nampaknya pada masa itu terdapat berbagai macam status sosial atau penggolongan-penggolongan orang yang dapat memecah kesatuan jemaat. Maka bisa kita bayangkan muncul pertanyaan yang diajukan oleh para murid, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini pastinya muncul dengan latar belakang masyarakat yang bisa dikatakan ada berbagai macam penggolongan-penggolongan, status, dan lain sebagainya. Maka muncullah pertanyaan tersebut. Dan sebagai jawaban atas pertanyaan dari para murid, Yesus kemudian menunjuk kepada seorang anak kecil dan mendesak para murid untuk menjadi seperti anak kecil. Atau dalam konteks lain, dalam kisah hidup ketika Yesus bersama dengan para murid, bisa dikatakan seorang anak itu tidak memiliki hak apapun atau kedudukan apapun di hadapan hukum. Keberadaan seorang anak semata-mata sangat tergantung pada orang tuanya. Dan anak itu menerima segala sesuatu sebagai sebuah anugerah. Maka bisa dikatakan kalau disebut kata anak menunjuk pada seseorang tanpa status hukum. Jadi inilah konteks yang melatar belakangi ketika Yesus bersama dengan para murid mendesak para murid untuk menjadi seperti anak kecil. Mungkin pertanyaan lebih lanjut yang bisa kita renungkan adalah mengapa Yesus mengambil contoh sosok seorang anak kecil? Apa istimewanya anak kecil ini? Kalau kita boleh merenungkan, dan mungkin kita masing-masing juga punya pengalaman, kita semua pasti pernah menjadi anak kecil. Kita tidak tiba-tiba besar seperti sekarang, tapi kita pernah mengalami menjadi anak kecil. Ataupun kita juga di rumah, kita kenal, kita juga punya anak di rumah, kita juga bisa belajar dari pribadi-pribadi tersebut. Apa yang istimewa dari anak kecil? Anak kecil itu tidak harus membuktikan apa-apa, beda seperti orang dewasa. Orang dewasa semakin tambah umur, semakin merasa dirinya perlu diperhatikan, harus membuktikan sesuatu kepada orang lain. Dan anak kecil itu juga tidak harus menyombongkan apapun. Yang perlu dilakukan oleh anak kecil nampaknya hanyalah menerima kasih yang ditawarkan. Kalau anak kecil itu sungguh-sungguh bergantung pada orang tuanya, maka di sanalah dia sungguh-sungguh bergantung dan menerima sepenuhnya kasih yang ditawarkan oleh orang tuanya. Dan Yesus mengajak para murid, mengajak kita semua, ketika kita
berhadapan dengan berbagai macam peristiwa hidup, apa yang perlu kita buat, bagaimana cara kita menanggapi anugerah dari Allah, kita diajak belajar seperti anak kecil. Kita menerima apapun yang Tuhan berikan, bukan pertama-tama karena kita merasa berhak, tapi lebih-lebih karena itu adalah anugerah Allah. Kadang-kadang ketika kita sudah melakukan ini dan itu, ketika kita sudah mencapai posisi tertentu, kita merasa berhak atas anugerah Allah. Tapi pada hari ini, Yesus mengajak para murid dan mengajak kita semua untuk merasakan anugerah Allah pertama-tama karena itu adalah sebuah anugerah yang sifatnya gratis, bukan karena kita merasa berhak atau kita merasa pantas menerimanya. Maka di sini satu sisi kita diajak bersyukur, satu sisi kita juga diajak berusaha dalam hidup ini untuk selalu mengusahakan terbuka pada anugerah Allah, pada kehendak Allah yang sungguh-sungguh berkarya dalam hidup kita. Demikian bagian pertama, kita diajak merenungkan bersama dengan bacaan Injil pada hari ini, Matius 18 ayat 1-5, belajar menjadi seperti anak kecil. Pada bagian kedua, saya mau mengajak sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, pada 1 Oktober ini kita mau merenungkan kisah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Rasanya tepat ketika bacaan Injilnya bertemakan terkait dengan anak kecil, lalu disandingkan dengan kisah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Pengalaman bertumbuh seperti anak kecil nampaknya juga dialami dalam kisah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Saya bacakan sedikit kisahnya yang mungkin bisa membantu kita merenungkan poin-poin permenungan pada hari ini. Ketika pada masa kecil Santa Teresia kanak-kanak Yesus sangat dikasihi oleh ayahnya. Ia diberi macam-macam julukan oleh ayahnya, disebut sebagai Teresia kecil, bungsu kecil, ratu kecil. Dan pada masa berikutnya, ketika ia masuk pada sekolah, ia belajar di sekolah suster-suster Benediktin. Ketika dia masih umur yang sangat kecil itu, ia menjadi pribadi yang sangat perasa, cepat menangis, sehingga teman-temannya tidak akrab dengannya. Dan semakin waktu, ia merasa menjadi pribadi yang semakin begitu perasa, apalagi ketika kakaknya yang bernama Pauline masuk biara Karmelit. Lalu Teresia ini jatuh sakit, namun ia disembuhkan secara ajaib. Setelah perjalanan waktu berikutnya, sifat perasa dari Santa Teresia ini perlahan-lahan mulai hilang semenjak ia mendengarkan nasihat ayahnya. Dan ia semakin sadar bahwa ada keburukan dari sifatnya, yaitu sifat yang manja, cepat tersinggung, dan dia sadar bahwa ketika ia mulai remaja sifat ini harus dihilangkan. Apalagi dia ingin menjadi seorang suster. Dalam masa perjalanan waktu berikutnya, akhirnya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus masuk ke biara dan ia menjadi seorang suster. Sebagai seorang suster muda, ia melaksanakan tugas dan doa harian, dan dia harus mengatasi nampaknya masih ada perasaan-perasaan yang terbawa dalam hidupnya. Dia belajar mengatasi perasaan tersinggung, marah, iri hati, lalu juga belajar memerangi kebosanan dan berbagai macam godaan lahir batin ketika dia ada dalam biara. Dan dia belajar mencapai kesempurnaan hidup. Yang menarik dari pribadi Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, adalah dia belajar memilih sebuah jalan sederhana. Jalan sederhana seperti apa yang dilakukannya? Dia belajar hidup berlaku seperti seorang anak kecil, penuh cinta, penuh iman, kepercayaan akan Allah, dan juga penyerahan diri yang total dengan perasaan gembira. Dan demi cita-citanya itu, ia melakukan hal-hal kecil dan kewajiban-kewajiban sehari-hari dengan penuh tanggung jawab karena cinta kasihnya yang besar kepada Allah Bapa di surga. Mari kita bayangkan hidup di biara dengan rutinitas keseharian yang mungkin sama saja dari waktu ke waktu, bangun pagi, misa, ibadat, pekerjaan-pekerjaan di rumah,
makan siang, lalu kegiatan sore, lalu malam ada ibadah dan seterusnya setiap hari. Namun Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus melakukannya dengan penuh kesetiaan, jalan-jalan kesederhanaan dilakukannya dengan penuh kesetiaan. Selama 9 tahun ia hidup sebagai suster biasa. Namun akhirnya Teresia dari Kanak-Kanak Yesus ini menderita sakit paru-paru yang parah. Dan selama 2 tahun lamanya ia menanggung beban penderitaan itu dengan gembira. Ia akhirnya kemudian meninggal pada tanggal 30 September 1897 di Biara. Teresia meninggal dalam usia yang masih sangat muda, 24 tahun. Dan dia mewariskan suatu catatan riwayat pribadi yang ditulis atas permintaan kepala biara pada waktu itu, yaitu Kisah Suatu Jiwa. Di dalamnya, dalam buku tersebut, ia menunjukkan bahwa kesucian hidup dapat dicapai oleh siapa saja betapapun rendah, hina, dan biasa orang itu. Caranya ialah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Kisah yang menarik bagi kita semua bahwa pribadi yang hanya dibiara, pribadi yang menjalankan hal-hal kecil ini ternyata juga dijadikan oleh gereja sebagai pelindung karya misi. Mungkin dia tidak pernah mengalami misi pergi yang jauh, tapi misi dia setiap hari adalah menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada dia dengan penuh cinta, penuh kesederhanaan dan kesetiaan. Dan disinilah dia menemukan kegembiraan. Maka kalau kita kembali kepada Injil tadi, bagaimana caranya menjadi seperti anak kecil dicontohkan dengan amat baik oleh Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Saudara-saudari, sahabat-sahabat oase rohani yang Katolik yang terkasih, lalu ketika kita masuk pada bulan Oktober ini, belajar pada kesetiaan, apa yang bisa kita buat? Bulan ini gereja mengajak kita berdoa bersama Bunda Maria. Ini adalah bulan Rosario. Maka ini menjadi kesempatan baik bagi kita juga sebagai orang Katolik sejati, kita diantar oleh Bunda Maria untuk belajar setia kepadanya. Maria menjadi teladan hidup beriman kita. Dan seluruh hidupnya menjadi kesempatan menyimpan setiap peristiwa-peristiwa penting dalam batinnya. Maka kalau dalam Rosario itu, setiap kali kita berdoa Rosario, kita belajar merenungkan peristiwa-peristiwa Tuhan, peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Kita diajak juga menghayati pengalaman hidup kita sehari-hari yang penuh warna itu bersama dengan Tuhan juga. Kalau Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, hal-hal yang sederhana juga diyakini dalam kehendak Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam terang Tuhan. Maka mari kita jadikan kesempatan istimewa di bulan Oktober ini juga menjadi kesempatan kita merenung secara pribadi dalam doa-doa kita bersama Bunda Maria. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, terima kasih atas seluruh permenungan yang boleh kita buat pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh upaya kita untuk menjadi seperti anak kecil yang dicontohkan oleh Yesus, selalu terbuka pada kehendak Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita akhiri dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh daya upaya kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, orang-orang yang kita bawa dalam doa, aktivitas harian kita, selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita,
bahkan seluruh dunia, sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua. Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan ordinarium tidak dinyanyikan,
Lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolektor dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati.
Saat pagi ku buka mataku, ku dengar suara sekelilingku, kicau burung dan semilir angin. Ku rasakan Engkau hadir dalam segalanya, menyapaku lewat mentari. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus yang hadir saat ini. Terima kasih Bapa untuk semua berkat dan kasih yang jadi kekuatan bagiku sepanjang hari ini, sampai ku datang lagi bertelut di kakimu. Saat pagi ku buka mataku, ku dengar suara sekelilingku, kicau burung dan semilir angin. Ku rasakan Engkau hadir dalam segalanya, menyapaku lewat mentari. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus yang hadir saat ini. Terima kasih Bapa untuk semua berkat dan kasih yang jadi kekuatan bagiku sepanjang hari ini, sampai ku datang lagi bertelut di kakimu. Selamat pagi Bapa, oh Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus yang hadir saat ini. Terima kasih Bapa untuk semua berkat dan kasih yang jadi kekuatan bagiku sepanjang hari ini, sampai ku datang lagi bertelut di kakimu. Sampai ku datang lagi bertelut di kakimu. Sampai ku datang lagi bertelut di kakimu. Kini ku bersujud di hadapanmu, mohon ampun segala dosaku. Ini Tuhan segenap hidupku, seluruh kelemahanku, hanya kemurahan-Mu yang ku harap.
sujud di hadapan-Mu, mohon ampun segala dosaku. Ini Tuhan, segenap hidupku, seluruh kelemahanku, hanya kemurahan-Mu yang ku harap. Tuhan, beriku waktu untuk perbaiki hidupku. Beriku kesempatan untuk menyenangkan-Mu, jadikanku seperti yang Kau harapkan. Tuhan, beriku waktu untuk perbaiki hidupku. Beriku kesempatan untuk menyenangkan-Mu, jadikanku seperti yang Kau harapkan. Jadikanku seperti yang Kau harapkan. Jadikanku seperti yang Kau harapkan.
hati yang penuh dengan cinta kasih. Ku berharap padamu selalu, sebab hanya Kaulah andalanku. Oh, hati kudus Yesus, lautan kerahiman bagi yang percaya. Ku serahkan diriku padamu di